Kereta api Indoho dari Surabaya menuju ke arah Mojokerto. Dan ada seorang pemuda yang menunggu kereta di halte Kumendung. Halo netizen yang terhormat, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Aryo Nur Triambodo. Oke, selamat siang saya ucapkan dari bekas halte Kumendung, Surabaya, Jawa Timur. Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, di video kali ini saya ditemani oleh Mas Nevi dari Surabaya. Kayak biasanya. Oke, nanti bakal dijelaskan Mas Nevi bagaimana sih cerita dari halte Kumendung ini yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pokoknya simak video ini sampai dengan selesai. Mantap. Oke netizen, inilah halte Kumendung. Ada seorang pemuda yang sedang menunggu kereta di halte Kumendung. Nunggu kereta ya mas? Oh, bablas mas keretanya. Oh, bablas. Mau tak stop dulu nggak mau. Oh, alah pada angkot. Bagaimana mas cerita di halte Kumendung ini? Oke, dulu halte Kumendung ini kalau zamannya Londo itu cuma setingkat stoplas yo. Stoplas atau perhentian sederhana. Ya, ini kan kalau bisa dilihat bangunannya ini kan dari rel yang dibengkok-bengkokin kan. Nah, ini kemungkinan besar itu dibikinnya itu era PNK, DK atau di PJK lah zaman teman itu. Berarti pada saat zaman Belanda itu ya, bentuknya bangunan kayu itu ya. Kayak pos kamling berarti ya. Kemungkinan seperti itu bentuknya. Nah, terus aku ini juga masih bingung kenapa SS itu bikin halte Bangsal tempatin pemberhentian di sini yang namanya Kumendung ini. Nah, ini aku bingung, kemungkinan besar itu dulu tuh ada pemukiman di sini yo. Pemukiman apa itu? Pemukiman apa? Ya, maksudnya penduduk di sini, tapi kecil. Nah, karena OJS juga bikin perhentian juga, namanya itu kalau nggak salah namanya Beringin Wetan atau Beringin Kulon gitu loh ya, di utara sana. Cuman sekarang lahannya sudah jadi kena pelebaran jalan provinsi Surabaya. OJS Jakarta. itu jalur mana? Jalur dari Sepanjang ke Krian. Berarti di sepanjang jalan Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Jalur OJS. Sampai bypass Krian itu nanti dia masuk ke pasar terus. Oh iya. Jadi utaranya stasiun yang Krian yang SS yang sekarang masih aktif itu. Oke, siap. Lanjut kalau ini haltenya ini dulu tuh penumpangnya tuh banyak didominasi sama pekerja pabrik. Yang kan, mau ke Surabaya? Enggak, yang turun di sini. Oh. Karena di depan sini tuh daerah industri ya. Oh. Daerah industri. Nanti kalau nanti kita ke situ coba deh kalau nggak biar percaya dulu yang turun di sini itu orang-orang kerja dari Mojokerto, dari Surabaya, itu turunnya di sini yo. Dan masih ada saat ini industrinya? Masih ada. Industri apa namanya? Ini pabrik-pabrik itu loh, daerah industri namanya yo. Kan biasanya kan ada namanya apa industri gitu. Nggak ada. Oh. Ya daerah apa namanya tuh? Daerah Trosobo itu udah sampai jalan yang sana itu kan pabrik-pabrik banyak ya. Mana itu? Jalan itu Surabaya. Oh itu flyover Trosobo ya namanya mas? Sepanjang jalan kita dari Surabaya tadi kan banyak pabrik-pabrik sama pergudangan kan? Ya berarti itu menghubungkan antara Sidoarjo dan Mojokerto ya, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto. Jalur utama berarti itu? Jalur utama, jalur provinsi. Provinsi, oke. Dan untuk rel ke sana itu mengarah ke sepanjang Surabaya, Wonokromo. Terus ke sana mengarah ke Mojokerto sampai Bandung. Katanya ini mau double track mas? Iya katanya double track, cuman kalau ini proyeknya belum sampai sini ya, belum sampai sini itu cuman sampai sana tuh deketnya perumahan Citra Harmoni tuh yang ada jembatannya. Citra Harmoni. Citra Harmoni ya nama itu ya. Perumahannya, oke. Sebelah utara itu kayaknya itu lagi ini deh relokasi pipa itu loh. Pipa gas. Itu yang tertanam itu ada pelangnya itu. Oh ini pipa gas PGN ya? Perusahaan gas negara. Ya. Terus lagi direlokasi kemungkinan di sana itu. Oh. Nah, misal kalau double track sampai sini ini berarti halte Kumendung bablas. Bisa iya, bisa enggak. Yang udah bablas itu cuma halte Bangsal. Karena proyeknya ini yang antara petak dari Kumendung ke Sepanjang nih yang kan ada yang belum digarap kan. Yang digarap kan cuma dekatnya Sepanjang tok daerah situ. Tapi daerah sini belum. Nah, itu besok nunggu pipanya itu paling. Nah, itu besok rel barunya tuh berada di sini apa situ, Mas?
di sebelah sana. Sono. Ini paling di tepi berarti sebentar ini kan masih tahan tanah KHI ya. oh iya itu kan ada rumah seperti ini. Di tanah KHI. Ini dulu ini berarti kan lagi ke halte Kumendung nih, zaman dulu. Berarti kalau misalnya ini di double track besok, kan relnya di sana. Mungkin halte Kumendung bisa masih awet. Soalnya kan di sebelah sini, Mas. Tidak terkena gusuran. Oke, kembali bakal bertahan sih kayaknya. Semoga aja ya. Oh, kembali ke cerita ini halte Kumendung, Mas. Nah, jadi zaman itu tuh yang dominasi yang turun di sini tuh kebanyakan pekerja di pabrik itu. Terus matinya itu sekitar awal tahun 2000 lah, antara tahun 2000 sampai 2001 2002 itu matinya tahun segitu ya. Terus yang kalau dari penelusuranku terus aku wawancara sama orang-orang dari sini tuh ya masih yang sepurnya tuh dulu namanya KRD Jombang itu berhenti di sini. KRD Jombang. Jurusan mana itu? Jurusan Surabaya Kota Semut sampai stasiun Jombang tok. Deket ya rutenya? Deket, dulu lokalan. Dulu kan juga KRD kayak macam Pramek itu be? Enggak, tarik loko. Oh, tarik loko. Kirain kayak Pramek itu. Enggak. Ada dulu kan yang kayak Pramek itu Surakarta kan, tapi ya wis 12 ini. Ada tuh dongkrak di situ Topo. Oke. Nah, terus apalagi? Apa lagi kita mau bahas apa? Sampai pabrik-pabrik. Pabrik itu dulu ya di sekitar depan ini nih, dulu tuh kali sungai kecil. Jadi kalau para pekerjanya itu turun, penumpang lah ya, penumpang dari kereta turun terus mau nyebrang ke sana ke pabriknya, itu nyebrang kali pakai jembatan sederhana dari kayu. Itu panjang sungainya, lebar 2 meter lah. 2 meter, lumayan. Di depan itu ada kereta tuh, Mas. Tapi nanti duduk dulu. Di skip dulu videonya ya. Oke, nunggu kereta dulu. 6.5 hours later. Parcel. Parcel utara apa selatan Bramudeng. Oke netizen, setelah kereta api parcel, entah itu parcel utara atau selatan atau tengah saya nggak tahu ya, soalnya kan ini udah di Surabaya. Terus kembali ke topik ini. Tadi sampai mana? Oh kalinya sekitar sungai. 2 meter ya? Sungainya sekitar 2 meter, jadi mereka nyebrang ke situ. Terus ini kalau bisa dilihat nih yuk, ini ada bangunan loketnya. Terus kalau mau beli karcis, ada petugasnya 1 orang yang jaga mereka. Terus kalau dari apa yang aku tangkep, kalau aku wawancara orang di sini ya waktu itu ya, itu katanya petugasnya itu bawa mesin Edmondson tiket, tapi yang warnanya kotak, yang bentuknya kotak kan Edmondson kan. Edmondson kan. Itu terus nanti mereka bisa duduk di sini berupangnya nih. Kadang kalau luber ya sampai sana-sana yo. Sampai batas peron. Berarti dulu pernah rame di sini. Rame pekerja tok yo. Karena dari industri itu. Cuman katanya itu mati itu ya bukan karena ininya sih. Bukan karena nggak ada penumpang, ya nggak mungkin ya dari industri itu penumpang pada hilang karyawan. Kan itu nggak masuk akal menurut aku. Tapi matinya itu ya 2000. Ya awal 2000-an, antara awal 2001 sampai 2002-an sekitar segitu. Di Wikipedia atau internet ada? Nggak ada po? Di Wikipedia itu yang nulis itu juga nggak ngerti. Matinya tahun berapa? Karena dia referensinya hanya berdasarkan ya sama kayak aku wawancara gitu. Walah. Aku kenal itu yang edit. Iya tuh nggak ada referensi pastinya matinya kapan, cuma berdasarkan ingatan kan kadang-kadang masing-masing orang kan juga beda ya. Ada yang selisih setahun, mungkin ada selisih 2 tahun gitu-gitu lah. Ini berarti dulu ada sengnya? Ada sengnya, yo. Ada sengnya, terus warnanya itu biru, putih, zaman Perumka itu. Terus ini pudar-pudar kan ke arah ke warna hijau. Tempat duduknya seperti ini. Ya ini ngeplek lah kembarannya halte Bangsal yang udah kegusur. Bentuknya sama kayak gini, cuman agak sedikit lebih panjang. Dia ada loketnya 1. Sama dulu ada bekas sumur di sana itu. Mana? Di halte Bangsal. Ya. Buat apa itu sumur? Sumur buat ngisi loko airnya. Tapi di sini nggak ada sumur di Kumendung ini. Ada. Emang namanya Kumendung ya, Mas? Kumendung. Ada yang bilang Kumendung, ada yang bilang Kemendung. Kemendung. Unik ya, mendung-mendung gitu. Ya, sering mendung di sini dulu. Sering bersyukur maka dikasih berkah hujan. Kali ya, nggak bercanda. Tadi kan Mas Nevi ngomong daerah industri. Mana industrinya? Itu di depan sana. Mau kasih lihat nggak? Boleh, ayo. Kasih lihat tuh. Unboxing lah tuh.
Masih pabrik izin. Oh, ya lihat dari luar lah. Oh, udah kosong mas. Tahu mau digusur terus udah kosong ya? Mungkin ya karena efek pandemi kali ya. Ya ini kan pabrik Pak, dari sana sampai sana. Oh. Sana sampai ke sana kan. Area pabrik Kumendung ya. Daerah Kumendung. Daerah Trosobo. Trosobo. Oh. Oh iya ya. Berarti dulu rumah ini belum ada. Los. Iya. Oh. Terus ini tumbuh perumahan tahun berapa, tahu nggak? Wah, orang tahu kalau tumbuh perumahan. Orang tahu. Oh, ya udah balik ke sana lah. Ramai banget. Noise. Nah, dari sini loh, kita injek ini loh. Nah, mana? Di sini juga ada Sungai. Oh, sekitar 2 meteran lebarnya. Udah ada tambahan mas? Cukup? Ada nggak ngomong sejarahnya? Hah? Nggak ngomong sejarahnya? Kan tadi udah sejarahnya. Oh ya udah. Banyak soalnya mas ngomongin. Kalau udah cukup ya udahlah. Yuk, 12. Sejarahnya kan udah itu dah. Apalagi emang? Apalagi ya? Itu masalah jalur ini mau ditembusin ke itu. Ke daerah Surabaya Barat. Surabaya Barat tuh mana? Ya itu awalnya kan nggak mau ke Wonokromo kan SS bangunnya. Oh, ada konsesinya. Ada itu malah apa namanya? Dapat dari buku sama dari koran aku nggak salah. Surabaya. Terus lewatnya mana trasenya? Duduk sini dulu. Oke, saya ngerekamnya gimana? Ya sampean aja yang ngomong. Gini, waktu itu tuh rencana ini jalurnya itu pertama dia itu nggak mau disambungin ke Wonokromo, Aryo. Oh. Jadi gini, OJS juga punya konsesi izin jalur itu dari sepanjang dari Karangpilang itu sampai Krian juga. SS juga mau bikin dari Tarik ke Wonokromo lewat Krian itu. Nah, mereka ini nanti bakal bikin bangun jembatan bersama di sepanjang yang dipakai OJS itu yo. Nah, jadi tuh nanti mereka itu pakai jembatan itu nanti jembatannya didesain untuk double track. Jadi satunya dipakai OJS, satunya dipakai SS, ya kan? Nah, nanti ada perjanjian di situ nanti dimana nanti kalau misalnya suatu hari ke depan nanti SS itu bakal bikin double track double track antara Tarik sampai Surabaya itu. Nanti OJS itu nanti bikin jembatan sendiri, rangkanya dibawa, fondasinya tetap dipakai SS. Nah itu, terus rencananya nanti dari nyebrang jembatan sepanjang itu nanti mereka akan bikin stasiun sentral baru di Surabaya Barat di daerah Mesigit. Yang sekarang kalau yang sekarang saya mundur dulu, jangan loncat dulu. Oke. Nah itu akan bangun Central Station, stasiun pusat baru lah di kawasan Surabaya Barat di Mesigit itu. Nah waktu itu tuh yang bikin desain jalur itu tuh insinyur SS namanya Tuan Kempis ya kalau salah. KEMPEES Kempis namanya. Kempis. Nah kemudian jalur itu tuh tidak jadi karena ada ketidaksetujuan dari pemerintah ya waktu itu, karena takutnya Surabaya Barat ini akan lebih berkembang ketimbang yang timur. Yang timur ini kan kepisah Kalimas kan yuk. Di timur itu ada stasiun Surabaya Kota, ada stasiun Gubeng, ada stasiun Wonokromo. Oh enggak. Pas itu di barat. Nah takutnya kalau jalur yang ramein dari barat bawa angkutan langsung masuk Mesigit langsung ke Kalimas, Surabaya yang sebelah timur ini mati. Nah, biar itu tetap seimbang, akhirnya di detik-detik terakhir tahun 1897 itu akhirnya trase yang mau ke Surabaya itu dibatalin, akhirnya dibangunlah sebuah stasiun di dekat pasar Sepanjang yang kita kenal sekarang namanya Stasiun Sepanjang. Nah, OJS kelabakan di situ yo. Karena trase ini kan awalnya kan mereka kan ini mau bangun jembatan bersama kan, dan itu jembatannya itu dibikin sama negara. Nah karena akhirnya itu dibatalin sama SS, ya kan, akhirnya OJS tuh secara terburu-buru ya bangun jembatan itu. Nah kamu tahu itu di resminya antara Sepanjang atau Karangpilang ke Krian itu punya OJS itu kan Februari 1898. Nah di bulan Juni atau Juni-Juli itu tahun 1897 itu jembatan mereka kerangka jembatannya yang mereka pesen dari Eropa itu baru dikirim sekitar bulan segitu. Kamu bayangin tahun segitu berapa bulan pengirimannya. Bagaimana mereka nggak buru-buru karena pembatalan trasenya yang lewat Surabaya Barat itu yang ke Mesigit itu
ini tiba-tiba banget waktu itu. Walah. Nah, Red Surabaya Barat tuh Surabaya Barat sebelah mana? Lewat jalur OJS. Lewat jalan Diponegoro itu yuk. Nanti lewatnya ke Pasar Kembang. Nah, Pasar Kembang ini kalau dalam literatur dijelasin bahwa SS ini akan membebaskan sebuah pemakaman Cina kuno. Nah, setelah aku cari-cari di mana letaknya, ya kan? Nah, ternyata itu di daerah sekitaran Pasar Kembang, terus dekatnya Pasar Kembang, Kupang itu ada pemakaman Cina dulu yo. Nah, hal yang itu yang menjadi hambatan SS waktu itu, salah satunya dalam pembangunan ya, karena mereka harus membebasi pemakaman itu. Nah, karena mereka nggak jadi, akhirnya hal yang sama, hambatan itu juga akhirnya kejadian di OJS waktu mereka bangun jalur tram uap lewat Diponegoro ke Pasar Turi sampai ujung itu. Nah, itu jadi hal sama. Nah, itu tadi alasannya tidak jadi, makanya alasannya tidak jadi tuh karena takut Surabaya Barat lebih berkembang daripada timur. Akhirnya mereka tidak jadi nyebrangnya di Sepanjang, tapi tetap bangun stasiun di dekat pasar, stasiun Sepanjang, akhirnya disambungin sampai ke Wonokromo. Oh ya, Surabaya Barat itu daerah Kalimas, daerah Sigit, Pasar Turi. Pokoknya Sungai Kalimas. Yang Sungai Kalimas yang sebelah timur Sungai Kalimas sama sebelah baratnya Sungai Kalimas. Itu pembatasnya itu. Kalau ngomongin baratnya tuh apa? Stasiunnya Surabaya Barat tuh Kalimas, Mesigit, ada Pasar Turi. Pasar Turi itu punya NS itu ya. Ini kita ngomongin sebelum NS ke situ ya. Enggak, maksudnya yang sebelah Kalimas, baratnya. Kalimas, Mesigit. Terus udah itu toh. Benteng. Benteng itu di timur. Berarti timur ada Benteng. Ada Benteng, ada Kota, Surabaya Kota, Gubeng, Wonokromo. Udah. Ya. Tapi kan itu kan jalur dari selatan itu kan nggak se aku nggak bilang nggak sepadat ya, karena mereka itu ada jalurnya pelabuhan itu kan bisa pecah kan, karena di Pasuruan ada sendiri pelabuhannya, di Probolinggo ada sendiri, kan itu kan pesisir. Nah, sementara yang dari Karisidenan Madiun, lalu dari Karisidenan Surabaya itu kan angkutnya langsung ke Surabaya kan, kayak seperti Blitar itu juga larinya ke Surabaya, Kediri, Tulung Agung, belum ditambah lagi dari Trenggalek waktu itu. Wah, itu angkutannya banyak tuh, apalagi paling utama tuh gula waktu itu ya. Dari daerah sekitar Pegunungan Kawi atau Malang itu kopi utamanya. Iya. Cukup, udah panas banget mas. Wah iya nih panas, udah nanti aku tambah hitam lagi. Oke. Udah itu tambah hitam. Oke. Terima kasih sudah nonton video saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya dan Mas Nevi mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Aryo Nurtriambodo di sini. Jangan bersedih hari ini. Mari kita menghibur diri. Bye bye. Semoga halte Kemundung aman dari penggusuran double track ya.